Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aji Pratama. NIM 1803060020. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS. Yang pertama, jelaskan sifat pewarisan pada ternak unggas dan berikan contohnya. Jawabannya, yang pertama pada bagian kepala terdiri dari warna paruh, jengger, cuping. Selanjutnya jenis bulu, warna bulu, bentuk bulu, karakter, pengeraman. Contohnya itu pada ayam nunukan, yaitu berasal dari Cina, tetapi sekarang sudah beradaptasi di daerah Kalimantan. Warna bulunya di ujungnya ada warna hitam, kakinya berwarna emas, dan tinggi jenggernya sekitar 15-18 cm. Soal nomor 2, jelaskan fungsi dari sistem reproduksi jantan dan sistem reproduksi betina, serta jelaskan fungsi dari sistem ekskresi dan sistem pencernaan. Yang pertama, sistem reproduksi pada jantan terdiri dari testis yang fungsinya untuk menyimpan sperma dan mengeluarkan hormon. Yang kedua, ada vas deferens, yaitu fungsinya untuk menyimpan sperma juga sebelum dikeluarkan melalui penis. Selanjutnya ada ren atau ginjal, fungsinya untuk mengekskresikan. Selanjutnya ada saluran urin, fungsinya untuk sebagai tempat keluarnya urin. Selanjutnya sistem reproduksi betina. Yang pertama ovarium, yaitu berfungsi sebagai berproduksi sel kelamin betina atau menghasilkan reproduksi sel telur. Selanjutnya yang kedua infundibulum. Infundibulum ini bentuknya seperti corong, fungsinya untuk menangkap yolk. Waktu dari infundibulum ini sendiri sekitar 20 menit. Selanjutnya magnum, yaitu tempat terpanjang di oviduk. Waktu di oviduk ini 3,5 jam. Fungsinya itu untuk mensekresikan telur. Selanjutnya ismus, yaitu tempat pembentukan kerabang. Di sini panjangnya 10 cm dan waktu yolk berada di sini sekitar 1 sampai 1 jam 15 menit. Selanjutnya uterus, yaitu di sini terjadi dua fenomena. Yang pertama dehidrasi putih telur, dan yang kedua selesainya terbentuknya kerabang. Waktu yolk di uterus sekitar 21 jam. Selanjutnya vagina, yaitu bagian yang hampir tidak ada terjadinya sekresi. Waktu telur berada di sini selama 3 menit. Setelah 30 menit pengeluaran telur, maka terjadinya ovulasi. Yang terakhir adalah kloaka. Di sini tempat terakhir pengeluaran telur atau di ujung tempat keluarnya telur. Nah, di kloaka ini maka satu butir telur itu keluarnya sekitar 25 sampai 26 jam. Selanjutnya sistem ekskresi, yaitu ginjal. Fungsi ginjal ini untuk tempat ekskresi dan mengatur keseimbangan. Nah, bagian terluar ginjal disebut dengan korteks dan bagian dalam disebut medula. Selanjutnya sistem pencernaan pada ternak unggas. Setelah makanan masuk melalui mulut, maka makanan itu melalui esofagus. Nah, sistem atau fungsi esofagus ini yaitu untuk sebagai penyaluran makanan. Selanjutnya crop.
Crop ini fungsinya untuk menyimpan makanan. Selanjutnya propenticulus, yaitu terjadinya sistem pencernaan secara mekanis. Selanjutnya ada gizzard, yaitu fungsinya untuk pencernaan secara enzimatik dengan bantuan batu-batu yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya hepar. Di hepar ini terdapat vesica pelea, fungsinya untuk mengabsorpsi lemak. Selanjutnya ada pankreas, yaitu fungsinya untuk membantu proses duodenum. Selanjutnya small intestine. Small intestine ini terdiri dari duodenum, jejunum, ileum yang fungsinya untuk sebagai penyerapan nutrien. Selanjutnya kita masuk ke dalam large intestine atau usus besar. Usus besar ini bentuknya dua kali lebih besar dari small intestine. Fungsinya untuk mengabsorpsi air. Selanjutnya seka atau usus buntu, yaitu fungsinya sebagai untuk menyerap makanan. Selanjutnya, setelah melalui seka atau usus buntu, terakhir makanan itu masuk ke dalam kloaka atau terbuang di dalam kloaka. Fungsinya untuk mengeluarkan zat sisa-sisa makanan. Selanjutnya nomor 3, jelaskan tahapan yang terjadi pada proses satu butir telur pada sistem reproduksi betina. Yang pertama pada ovarium. Ovarium ini berfungsi sebagai sel kelamin betina yang berproduksi menghasilkan sel telur. Selanjutnya, yang kedua infundibulum. Infundibulum ini bentuknya seperti corong. Fungsinya untuk menangkap yolk. Waktu dari infundibulum ini sendiri sekitar 20 menit. Selanjutnya magnum, yaitu tempat terpanjang di oviduk. Waktu di oviduk ini 3,5 jam. Fungsinya itu untuk mensekresikan telur. Selanjutnya isthmus, yaitu tempat pembentukan kerabang. Di sini panjangnya 10 cm dan waktu yolk berada di sini sekitar 1 sampai 1 jam 15 menit. Selanjutnya uterus, yaitu di sini terjadi dua fenomena. Yang pertama dehidrasi putih telur dan yang kedua selesainya terbentuknya kerabang. Waktu yolk di uterus sekitar 21 jam. Selanjutnya vagina, yaitu bagian yang hampir tidak ada terjadinya sekresi. Waktu telur berada di sini selama 3 menit. Setelah 30 menit pengeluaran telur, maka terjadinya ovulasi. Yang terakhir adalah kloaka. Di sini tempat terakhir pengeluaran telur atau di ujung tempat keluarnya telur. Nah, di kloaka ini maka satu butir telur itu keluarnya sekitar 25 sampai 26 jam. Selanjutnya sistem ekskresi, yaitu ginjal. Fungsi ginjal ini untuk tempat ekskresi dan mengatur keseimbangan. Nah, bagian terluar ginjal disebut dengan korteks dan bagian dalam disebut medula. Nomor 4, faktor yang harus diperhatikan pada saat telur tetas. Yang pertama, memilih telur tetas. Maksudnya di sini yaitu dalam proses penyeleksian harus mempertimbangkan kebersihan, kualitas telur,
dan kandungan telur di dalamnya. Yang kedua, peneropongan telur berfungsi untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya embrio di dalam telur tersebut. Yang ketiga, proses penetasan. Di sini dilakukan harus dengan suhu dan temperatur yang sesuai dengan penetasan tersebut. Nomor 5, jelaskan pertumbuhan telur hari ke-8 sampai hari ke-19. Hari ke-8 sampai hari 9 pertumbuhannya mulai tumbuh bulu. Hari ke-10 sampai 11 yaitu hari pertumbuhannya atau pengerasannya paruh. Hari ke-12 sampai ke-13 hari penampakan sisik atau kuku. Hari ke-14 ke-15 sampai 15 yaitu hari memutarnya kepala sampai ke rongga ujung telur. Selanjutnya hari ke-16 sampai 17 yaitu memutarnya paruh sampai ke rongga udara. Selanjutnya hari ke-18 sampai 19 yaitu yolk sak mulai tumbuh ke permukaan tubuh. Yang terakhir nomor 6, jelaskan proses sintesis yolk dan albumen. Proses sintesis yolk terjadi di dalam hati di bawah koordinasi gonadotropis dan hormon steroid. Komponennya terdiri dari asam amino, fosfor, kalsium, dan lipid. Nah, proses terjadinya sintesis yolk ini pertama kali melalui pituitary yang memberikan koordinasi kepada hormon steroid untuk mensintesiskan protein menjadi melalui yolk granul. Nah, proses ini disebut dengan vitellogenin. Pada bagian ini terdapat dua senyawa, yaitu lipofitelin dan fosfitelin. Ada juga beta fosfitelin. Nah, setelah proses-proses ini terjadi, maka terbentuknya sintesis yolk. Dan yang terakhir, proses sintesis albumen terjadi pada molekul estrogen. Molekul estrogen masuk ke dalam nukleus. Setelah itu, molekul estrogen ini diikat dengan reseptor aktif atau 4S. Selanjutnya, 4S atau reseptor ini mengikat lagi ke reseptor selanjutnya yang tidak aktif. Selanjutnya, reseptor ini mengikat lagi dengan 4S. Selanjutnya, masuklah 5S. Masuklah 5S, maka masuklah nukleus ke dalam. Setelah 5S masuk ke dalam nukleus, maka 5S itu berinteraksi dengan kromosom, maka terbentuknya mRNA. mRNA selanjutnya keluar dan menuju ribosom untuk melaktasi lagi, memecah protein menjadi protein yang sederhana seperti asam amino, dan setelah itu terjadilah proses pembentukan albumen.